Kisah Nabi Sulaiman diberi setengah bayi, ini sebabnya. Kisah ini ditulis oleh Rusman Siregar, Jumat 10 Januari 2020 pukul 05.13 waktu Indonesia Barat. Para nabi dan kaum solihin, orang-orang yang soleh, pasti mendambakan anak soleh yang berjihad di jalan Allah, sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam menginginkan karunia tersebut. Namun Allah Ta'ala menguji Nabi Sulaiman dengan memberinya setengah bayi, setengah manusia, karena tidak mengucap insya Allah saat hendak menggauli istri-istrinya. Kisah penuh hikmah ini diceritakan oleh Guru Besar Universitas Islam Yordania, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashihor dalam kitabnya Kisah-Kisah Sahih seputar para Nabi dan Rasul. Syekh Umar menukil beberapa sumber kitab yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di antaranya kitab Ahaditsil Anbiya, kitab Kitabun Nikah dan beberapa kitab lainnya. Sulaiman adalah salah seorang nabiullah dan raja yang mujahid. Allah memberinya kerajaan besar yang bisa menundukkan manusia, jin, burung, dan angin untuknya. Nabi Sulaiman juga gemar berjihad fisabilillah, memperhatikan bala tentaranya, cermat meneliti pasukannya dan perlengkapan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Kegemaran Nabi Sulaiman terhadap jihad, menyiapkan peperangan dan menumbuhkan generasi yang gemar berperang dipaparkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia bersumpah untuk menggauli 99 istrinya dalam satu malam, dengan harapan satu orang istri melahirkan seorang prajurit yang berperang di jalan Allah. Dalam riwayat lain 70 istri, ada yang menyebut 90 istri, ada juga riwayat lain yang menyebut istri beliau berjumlah 100 orang. Mungkin ada yang bertanya, dari mana Nabi Sulaiman memiliki perempuan sebanyak itu? Jawabannya adalah bahwa dalam syariat Musa, seorang laki-laki dibolehkan menikah tanpa dibatasi. Taurat menyebutkan bahwa istri Nabi Sulaiman mencapai 700 orang. Wallahu alam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kemampuan besar dalam urusan istri. Satu malam dia bisa berkeliling kepada perempuan dalam jumlah sebanyak itu. Dalam kitab Kitabun Nikah disebutkan, Sulaiman bin Dawud berkata, "Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling kepada 100 wanita. Setiap wanita melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah." Malaikat berkata kepadanya, "Katakanlah insya Allah." Tetapi Sulaiman tidak mengatakannya. Dia lupa. Dia berkeliling namun tidak ada istri yang melahirkan kecuali seorang istri yang melahirkan setengah manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Sulaiman berkata insya Allah, niscaya dia tidak mengingkari sumpahnya dan keinginannya lebih mungkin untuk tercapai. Harapannya kandas, beliau tidak bisa mewujudkan sumpahnya. Nabi Sulaiman hanya diberi setengah bayi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya. Beliau lupa mengucapkan insya Allah, walaupun malaikat telah mengingatkan itu kepadanya. Sepertinya Nabi Sulaiman sedang sibuk dengan urusan-urusannya sehingga membuatnya lalai mengucapkannya itu agar takdir Allah terlaksana padanya. Setengah manusia yang dilahirkan oleh salah seorang istri Sulaiman bisa jadi yang dimaksud dengan firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.
Quran Surat Sa'ad ayat 34. Demikian kisah Nabiullah Sulaiman ketika mendapat ujian dari Allah Ta'ala. Adapun pelajaran yang bisa dipetik seorang muslim yaitu harus menggantungkan sesuatu yang hendak dilakukannya di atas kehendak Allah dengan mengucap, "Aku akan melakukan ini, insya Allah." Pelajaran lain, kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor, di antara adab para nabi adalah menggunakan bahasa kinayah dalam urusan di mana ketersterangan dianggap kurang baik. Sulaiman tidak berkata, "Aku akan menggauli atau menyetubui," tetapi dia berkata, "Aku akan berkeliling." Kemudian apabila seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu di masa mendatang, lalu dia berkata insya Allah, maka dia tidak ingkar dalam sumpahnya jika tidak melakukannya. Jika tidak mengucapkannya, maka dia ingkar. Wallahu a'lam bishawab.